Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Pada pagi ini kita akan kembali merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami kembali membuka hati dan pikiran kami untuk Engkau sapa dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang kuasai kami dengan Roh Kudus Tuhan, agar kami boleh mendengar suara Tuhan yang menjadi bekal di dalam perjalanan kehidupan yang akan kami lewati bersama dengan Engkau. Kami siap mendengar suara Tuhan dan kami juga siap untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berfirmanlah ya Tuhan, bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pembacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 89 ayat ke-32 sampai 33. Mazmur 89 ayat 32 sampai 33. Saya akan bacakan untuk kita semua. Jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema ketaatan adalah harga mutlak. Jujur Bapak Ibu, diakui oleh banyak orang Kristen yang tidak suka atau bahkan merasa alergi jika mendengar khotbah tentang ketaatan. Mengapa demikian? Karena yang ada di pikiran adalah ketaatan itu selalu identik dengan larangan-larangan. Betul ya? Misalkan tidak boleh ini, tidak boleh itu. Sesuatu yang tidak boleh tersebut ketika dilanggar, ya akan ada sanksi, akan ada konsekuensinya. Seperti tertulis di dalam Ibrani 2 ayatnya yang kedua. Setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Karena itu Bapak Ibu, tidaklah mengherankan jika orang lebih suka mendengar khotbah tentang berkat, tentang keberhasilan, tentang kemenangan, tentang pemulihan, kesembuhan, mukjizat dan sebagainya. Yang harus disadari Bapak Ibu bahwa berkat, keberhasilan, kemenangan, pemulihan, kesembuhan, dan mukjizat adalah dampak atau upah dari ketaatan seseorang dalam melakukan firman Tuhan. Namun di saat yang bersamaan, upah dari ketaatan seseorang dalam melakukan firman Tuhan ini seringkali diabaikan, seringkali dilupakan. Berbicara tentang ketaatan, ketaatan adalah harga yang mutlak jika seseorang ingin mengalami penggenapan janji Tuhan. Ketaatan bukanlah sebatas larangan untuk melakukan sesuatu atau keharusan melakukan sesuatu, tetapi merupakan keseluruhan gaya hidup yang harus dimiliki setiap orang percaya. Jadi jelas ya Bapak Ibu, kita dapat pembaharuan pemahaman ketika berbicara tentang ketaatan, ternyata bukan berbicara sebatas larangan atau berbicara tentang keharusan, melainkan ketaatan bagi orang percaya adalah sebuah gaya hidup, lifestyle setiap murid Tuhan. Ketika ketaatan sudah menjadi gaya hidup dalam diri seseorang, maka melakukan firman Tuhan bukan lagi menjadi suatu beban atau hal yang memberatkan, melainkan menjadi sebuah kesukaan. Tuhan Yesus telah mendemonstrasikan ketaatannya kepada Bapa sebagai gaya hidup di sepanjang hidupnya. Hal itu tersirat dengan jelas di dalam pernyataannya. Dikatakan Yohanes 4
ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan memberikan perintah bukan bertujuan untuk membebani, namun sesungguhnya demi kebaikan kita sendiri. Mengapa demikian? Karena Ia hendak menuntun ke jalan yang benar supaya rencananya tergenapi. Apa rencananya? Yaitu kehidupan yang berlimpah dan masa depan yang penuh harapan. Yang disesalkan orang memilih tidak mau taat mengikuti jalan Tuhan, padahal firman Tuhan berkata, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Akibat dari ketidaktaatan, kita gagal menikmati berkat-berkat yang sesungguhnya yang telah Tuhan sediakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita mau memperbaharui diri kita. Kita mau melihat kembali seberapa jauh diri kita taat kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan, ketaatan menjadi harga mutlak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita mengingat bagaimana Kristus, Allah yang mau menjadi manusia, memberikan contoh ketaatan di dalam hidupnya. Dan biarlah itu boleh menjadi kekuatan bagi kita. Itu boleh menjadi bekal di dalam perjalanan ketaatan kita. Tentunya Tuhan memampukan kita. Tentunya Tuhan menyertai kita di tengah ketaatan kita kepada Tuhan. Sediakan hati, sediakan diri kita untuk taat di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bersatu kembali dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh diingatkan kembali bagaimana ketaatan di dalam Tuhan menjadi harga mutlak bagi kami anak-anak Tuhan. Sungguh ya Tuhan, kami tidak mampu, kami sungguh tidak berdaya ketika kami mengandalkan diri kami untuk dapat menyatakan ketaatan. Oleh karena itu kami mau Roh Kudus Tuhan diam di dalam diri kami, sehingga kami dimampukan, sehingga kami dikuatkan untuk terus taat di dalam Tuhan. Kami mau menjadikan firman Tuhan sebagai sumber ketaatan kami, sebagai kesukaan di dalam setiap jalan yang kami tempuh. Oleh karena itu ya Tuhan, hadirlah, diamlah di dalam diri kami. Biarlah firman yang boleh kami renungkan bersama pada pagi hari ini menjadi pondasi, menjadi dasar bahkan rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, taat kepada Kristus menjadi pedoman di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita.